Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa YouTube dan sahabat subscriber channel ASP TV. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat, sukses, bahagia, dan penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama Bung One di channel ASP TV dalam segmen informasi dan bedah kasus. Di mana dalam kesempatan video kali ini kita akan berbincang-bincang dan sharing terkait informasi hukum yang sedang hangat. Di mana tema pembicaraan kita akan membedah kasusnya yang menjerat Panji Gumilang, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, yang mana kemarin tanggal 1 Agustus 2023 itu telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama ataupun juga penodaan agama. Nah, kita akan melihat pasal-pasal yang dipersangkakan atau pasal-pasal yang dijerat kepada Panji Gumilang. Dan juga kita akan membahas temuan-temuan yang mencurigakan yang terjadi terhadap Panji Gumilang ini. Baik, yang pertama terkait dengan kasusnya yang kemarin ditetapkan sebagai tersangka, saya mengutip informasi dari media news.republika.co.id, di mana Panji Gumilang ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam hal penodaan agama dan pihak penyidik atau pihak kepolisian telah menjerat Panji Gumilang ini dengan pasal yang berlapis. Di antaranya yaitu dijerat dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, di mana ancamannya adalah 10 tahun. Wah, lumayan, cukup tinggi juga ancamannya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, yaitu tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Kemudian pasal 156A KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun. Nah, itu adalah pasal-pasal yang dipersangkakan atau yang dijerat terhadap Panji Gumilang yang dijadikan tersangka penodaan agama ataupun penistaan agama. Kemudian ada hal-hal atau temuan-temuan yang terungkap. Nah, di antara temuan-temuan yang kita sharing, kita bahas yaitu adanya temuan-temuan di antaranya adalah sejumlah rekening yang sangat banyak sekali, di mana saya mengutip pernyataan dari Menko Polhukam yaitu Mahfud MD yang telah memberikan informasi bahwa telah ada temuan bahwa ada sekitar ratusan rekening yang mencurigakan. Kalau tidak salah sekitar 300-an rekening ya. Dan di antaranya sekitar 100-an atau mungkin lebih itu telah dibekukan rekeningnya karena mencurigakan tadi, ada transaksi-transaksi yang mencurigakan. Transaksi uang masuk yang mencurigakan, kemudian juga ada transaksi uang keluar yang juga mencurigakan. Kemudian juga ada temuan-temuan yang lain, di antaranya adalah adanya sejumlah sertifikat milik atas nama Panji Gumilang dan keluarganya. Masih mengutip pernyataan atau informasi yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, bahwasanya telah ditemukan sekitar 290-an sertifikat hak milik yang mana atas nama Panji Gumilang dan juga keluarganya. Nah, dari kasus ini tentu menjadi perhatian besar bagi kita selaku masyarakat yang tentunya harus melek hukum, harus tahu informasi-informasi hukum agar apabila kita menemukan hal-hal penyimpangan, hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran ataupun dengan norma-norma hukum, kita bisa melakukan laporan kepada pihak kepolisian. Namun tentunya kita berharap kasus penegakan hukum terhadap tersangka Panji Gumilang ini tentu adalah murni penegakan hukum. Kita berharap tidak ada indikasi-indikasi politis, tidak ada di situ misalkan rekayasa-rekayasa, apalagi skenario-skenario yang dibuat dengan sengaja. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Kita berharap ini adalah murni penegakan hukum. Kalau memang terbukti yang bersangkutan itu merupakan pelanggar, ya, memenuhi unsur-unsur pidana yang dipersangkakan, ya pastinya penegakan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Namun tentunya jangan sampai penegakan hukum atau
penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun ini tidak serta-merta menyudutkan lembaga pondok pesantrennya. Ya, tidak serta-merta lembaga pesantrennya itu harus dibubarkan. Menurut kami tidak seperti itu. Selama lembaganya itu legalitasnya memiliki legalitas yang kuat, legalitas yang sah, kemudian kurikulumnya juga sejalan atau tidak ada penyimpangan di dalam kurikulum, nah itu saya rasa dan kami rasa tidak perlu untuk dibubarkan. Namun ini tentunya pendapat kami dan sahabat-sahabat YouTube semua bisa berpendapat apakah layak Al Zaitun untuk dibubarkan ketika pimpinannya telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu adalah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan agar kita bisa terus melek hukum dan kenal dengan hukum. Apabila ada pendapat dari teman-teman YouTube, dari sahabat subscriber terkait dengan kasus ini, silakan sampaikan pendapatnya, pandangannya di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih bagi yang udah nonton dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AS Melopon, ayo hukum, jauhi hukuman.